saat di penggunaan versi interactive simulation itu ada tahapan awal itu pengenalan, jadi beberapa reaksi perkenalan, kemudian di situ juga ada model seperti games ya. Jadi games itu ada standarnya mulai dari tingkatan yang mudah, sedang dan sukar. Jadi mereka nanti akan didorong mungkin dimulai dari yang mudah dulu, kemudian baru sedang, ataupun bagi kelompok yang mahir mungkin bisa langsung ke tingkatan yang sukar untuk tahapan penyelesaian untuk penyetaraan reaksi tersebut. Kemudian di tahap yang fase kelima menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah nanti untuk didik kembali hasil pekerjaannya lalu bisa membandingkan dengan kesempatan untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan hasil pekerjaannya yang dipahami. Kemudian akan diberikan penguatan oleh guru ya dari hasil pekerjaan bersama kelompok dan menyimpulkan permasalahan yang ada di LKPD. Nah, seperti itu. Kemudian ini untuk kegiatan penutup ini seperti biasanya ada refleksi, kemudian ada kuis ya, dan nanti guru akan memberitahukan materi di pertemuan sebelumnya serta doa dan salam penutup. Jenis asesmen yang saya gunakan nanti ada asesmen diagnostik non-kognitif yang dilaksanakan di awal dan asesmen formatif. Ini berupa kuis pilihan ganda. Kemudian untuk remedial ini dilakukan jika nilai masih di bawah rata-rata. Kemudian bisa juga dilakukan pengayaan seperti itu. Ini untuk refleksinya seperti ini, ada refleksi bagi siswa dan refleksi bagi guru. Ini bahan untuk media pembelajaran saya ada video YouTube, kemudian ada LKPD, kemudian ada PowerPoint yang bisa mereka gunakan untuk tambahan informasi pada saat mencari informasi. Untuk LKPD seperti ini, jadi nanti mereka bisa menyelesaikan LKPD sesuai dengan urutan-urutan yang sudah sudah ada di sini. Kemarin ada masukan dari waktu ini ya, kebetulan ini belum saya ganti, mohon maaf. Jadi ada masukan untuk permasalahan, nanti saya sudah ganti sebenarnya tapi belum dimasukkan ke sini. Permasalahannya karena kemarin saya menggunakan reaksi Haber-Bosch itu keseimbangan dan itu memicu miskonsepsi, nanti akan saya ganti dengan reaksi itu semacam reaksi pada airbag seperti itu. Jadi itu juga untuk penyetaraan sebagai permasalahan kontekstual yang bisa disampaikan, yang nanti anak-anak juga akan didorong untuk bisa menyetarakan reaksi tersebut. Seperti itu. Ini untuk model aplikasinya PET Interactive Simulation ya, jadi ada di HP masing-masing anak nanti akan mendownload aplikasi tersebut sebelum pembelajaran, sudah diberitahukan sebelumnya. Nanti ada beberapa reaksi yang dipilih adalah balancing chemical equation. Nanti mereka bisa menggunakan pembantu yang digunakan karena ini berupa simulasi hanya mengubah angka-angkanya, tapi diharapkan nanti setelah mengubah angkanya mereka bisa menjadi lebih tahu kenapa angkanya menggunakan perbandingan seperti itu. Kemudian dari sumber belajar yang lain mungkin mereka bisa melihat bagaimana sih agar angka-angkanya menjadi seperti itu, cara-cara penyetaraannya seperti apa. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon masukan dari Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Ini seperti itu. Mohon maaf Ibu, tidak terdengar suaranya. Suaranya nggak terdengar? Baru terdengar Ibu. Oh iya. Itu ya. Maaf Bu. Iya, Bu Ika. Iya. Tidak bisa? Ibu, ya Ibu. Mungkin yang bisa saya sampaikan. Bapak urutannya siapa yang mau mengomentari? Saya Ibu. Wika nih? Iya. Wika. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, untuk Bu Emi semuanya sudah bagus ya Bu. Cuman di sini saya tadi agak ada yang melihat mengenai pendekatan ya. Tadi pendekatannya apa Bu? Pendekatannya saya gunakan, saya sampaikan lagi ya Ibu. Ya.
yang pakai pendekatan. TPACK ya? Iya, kemudian di Karena- bawahnya tahu. Jadi cuman di bawahnya di kegiatan pendahuluan. Nah, yang komunikasi kolaborasi itu 4C. Nah, 4C itu masuknya kemana juga ya? TPACK-nya atau pendekatan apa? Atau takutnya belum dihapus atau gimana? Iya. Tahu saya kan dalam pembelajaran pendekatan itu kalau memang pakai TPACK ya udah TPACK aja fokus. Tapi Iya. di sini saya melihat ada 4C-nya juga gitu. Iya. Karena ini kemarin saya berpikirnya ini ada keterampilan ABA 21 yaitu harus ada 4C, makanya saya tuliskan di sini ada 4C-nya seperti itu. Cuman waktu saya ya. Maaf ya dipotong. Maaf ya Bu Emi. Waktu itu saya juga pernah masukkan dengan Pak Mas juga ya waktu uji komparasi ketika kita menggunakan satu pendekatan, ya udah fokus satu pendekatan tersebut menurut beliau. Ketika kemarin saya juga menggabungkan 4C dengan TPACK kemudian dengan yang lain juga, kemudian mereka memberikan masukan kalau bisa hanya fokus satu aja, kalau memang TPACK ya fokus di dalam kegiatan pembelajarannya satu pendekatan yang kalian pakai seperti itu. Ya, mungkin hanya itu aja yang tadi saya lihat agak kejanggalan ya menurut saya. Kemudian yang selebihnya itu sudah baik mengenai pembahasan tadi penilaian dan selebihnya cukup. Sekian dari saya Ibu. Mungkin ada masukan lagi dari guru pamong kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ibu Ika Komalasa. Terima kasih Bu Ika. Iya, sama-sama. Iya. Mengenai ini yang disampaikan Bu Emi ini mengenai persamaan reaksi ya. Iya betul. Persamaan reaksi itu nanti targetnya sampai penyetaraan ya Bu. Iya sampai penyetaraan. Sampai penyetaraan. Iya. Menggunakan PBL, kemudian nah ini pas pemahaman bermaknanya. Pas dibuka ini pemahaman bermakna. Yang maksud dengan pemahaman bermakna itu berarti setelah pembelajaran anak nanti istilahnya paham itu dia itu mempunyai kesan tertentu pada pembelajaran itu. Disampaikan itu ada reaksi banyak ditemui di semua bidang kehidupan, betul sekali. Jadi anak perlu dipantau, kita ini mempelajari kimia ya semua materi yang ada di kehidupan sekitar gitu ya Bu ya. Ya, reaksi kimia membantu kita memahami sifat, betul sekali. Kemudian peserta didik perlu memahami reaksi kimia karena banyak sekali reaksi kimia agar dapat dimanfaatkan. Nah mungkin yang nomor 3 itu kalimatnya mungkin agak diubah sedikit ya Bu ya. Gimana Bu kalau bukan kan yang pertama kan reaksi kimia membantu kita, berarti kan memberi informasi pentingnya gitu ya. Iya. Ya, bermakna. Anak merasakan bermakna itu kalau dia bisa merasakan dalam kehidupan sehari-hari itu. Nah, monggo itu nanti dibuat kalimatnya yang menyatakan bahwa persamaan reaksi ini penting banget loh. Gitu ya. Ya, kemudian, untuk sampai ke pemahaman bermakna dalam mengawali pembelajaran tentu diberi pertanyaan pemantik ya Bu ya. Iya betul Ibu. Pertanyaan pemantik itu yang menimbulkan anak itu istilahnya tertarik untuk mempelajari itu, untuk membangkitkan motivasi anak, membangkitkan rasa ingin tahu anak, kenapa itu harus dipelajari. Karena persamaan reaksi itu, menurut saya itu kan teori banget. Iya, betul. Kan, Bu? Ya, karena betul. IPA itu kan, kalau anak itu, IPA itu kan bisa dibuktikan fakta dan sebagainya, bisa diamati. Tapi kalau persamaan teori, persamaan reaksi kan ditulis di papan tulis kan gitu. Nah, untuk menjembatani itu, anak diberi pertanyaan pemantiknya apa ya? Kalau saya di sini untuk pertanyaan pemantik itu, ini Bu ada suatu video gitu ya Bu ya. Jadi tentang reaksi ini hanya sebenarnya lebih ke membangkitkan motivasi anak mungkin ya. Karena ada reaksi soda kue dan cuka yang nanti dia dapat mengembangkan balon. Terus nanti ada pertanyaan-pertanyaannya itu, ini apa sih yang dapat kalian amati, terus mengapa balon dapat mengembang, kemudian bagaimana
apa sih, apa itu termasuk reaksi kimia atau bukan, melihat dari ciri-ciri dia dapat menghasilkan gas, kemudian bagaimana sih cara menuliskannya, terus nanti diharapkan setelah bagaimana cara menuliskannya mungkin mereka hanya browsing atau mencari reaksinya kayak apa sih, kemudian nanti semoga anak punya rasa keingintahuan kok bisa cara menuliskannya seperti itu, ada angka-angka di depan atau seperti itu Ibu. Ya, harapannya seperti itu. Ini yang untuk memotivasi siswa ya. Jadi nanti kan harusnya diarahkannya dari dari video ini. Setelah melihat video nanti kan berarti ada perubahan. Perubahan itu ditunjukkan dengan ada zat baru yang semula tidak ada menjadi ada. Terus pertanyaannya bagaimana menjelaskan itu? Nah itu kan baru masuk ke persamaan reaksi. Berarti harus ada yang dituliskan apa yang berubah dari apa menjadi apa. Itulah persamaan reaksi yang paling sederhana, menunjukkan bahwa ada perubahan. Misalnya dari apa Bu tadi, kayak untuk membuat agar balon bisa mengembangkan diisi gas, berarti ada yang direaksikan apa dengan apa menjadi gas apa sehingga balonnya bisa mengembangkan. Itu dia Bu, ada prosesnya. Jadi itu yang paling sederhana. Lanjut untuk yang sampai ke penyetaraan berarti juga harus ada jembatannya Bu. Iya. Harus ada jembatannya. Kenapa persamaan reaksi harus disetarakan? Itu kan Bu ya? Iya betul. Betul Ibu. Bukannya langsung bagaimana tuh itu. Mengapa persamaan reaksi yang merupakan terjemahan dari proses reaksi ditulis di papan tulis kok harus sama, harus setara? Iya betul. Ya betul. Ya. Nah untuk itu maka harus ada jembatannya. Nah jembatannya itu kalau teori, kalau seperti persamaan reaksi teoritis berarti harus ada dasar teorinya. Nah, ya Bu. Boleh saja. Saya pikir boleh saja ketika anak belum sampai ke hukum dasar kita menyisipkan apa yang mendasari untuk menuliskan persamaan reaksi itu. Apa Bu misalnya? Yang mendasari. Ini ya Bu, apa ya, ketika pada saat nanti menjelaskan, nanti kalau saya tuliskan di LKPDF ya Bu, sebentar. Jadi nanti ada perbandingan kalau misalkan zat A ditambah dengan zat B nanti akan menghasilkan ini, apakah terbentuk atau tidak reaksi. Misalkan kayak C ditambah O dengan perbandingan perbandingan C ditambah dengan oksigen, perbandingannya misalkan 1:2 itu hasilnya apa, kemudian perbandingannya ini hasilnya apa. Jadi apa ya? Nanti sudah masuk hukum perbandingan ya? Ya itu hanya sebagai pengantar aja sih Ibu kalau saya gitu. Oh gitu. Jadi mungkin saya bisa memberi saran sedikit Ibu. Monggo nanti mau dipergunakan atau tidak. Jadi untuk sampai ke situ, kalau memang belum ada hukum dasar, setidaknya teori atom. Jadi setiap senyawa atau molekul itu kan disusun dari atom-atom yang masing-masing punya massa. Sehingga ketika bereaksi berubah itu tidak ada yang hilang, maka otomatis jumlahnya kan sebelum dan sesudah harus sama. Nah kalau mau dikaitkan dengan hukum dasar, boleh kok kita menyampaikan ada hukum yang mendasari persamaan reaksi ini, misalnya hukum kekekalan massa. Apa itu hukum kekekalan massa? Kekal itu berarti sebelum berubah dan sesudah berubah harus sama. Nanti ditunjukkan dengan dengan jumlah atom yang sama, kan gitu ya Bu. Atau penjenengan bisa masukkan gambar bulatan-bulatan itu kalau molekul misalnya H2O bulatannya 1O2H. Nanti setelah reaksi kan berarti harus ada O dan H sejumlah yang sebelum reaksi juga. Sehingga anak itu berarti ini harus disetarakan. Baru masuk ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara menyetarakan? Nah, itu prosedurnya. Sakit. Jadi nanti yang untuk menjembatani, mengapa penting? Mengapa penting untuk disetarakan? Kan gitu ya? Iya, betul Ibu. Ya, berarti bisa menggunakan bulatan-bulatan itu, atau
menyisipkan tentang hukum kekekalan massa. Dalam kimia ada hukum kekekalan massa. Jadi belum sampai ke perbandingan, Bu. Baru kekekalan massa jadi. Kekal itu apa artinya? Sebelum dan sesudah reaksi sama masanya. Kalau massa satu atom itu sekian, maka kalau di sebelum reaksi ada sekian atom, maka massa sesudahnya juga harus sama. Kalau masanya sama, berarti jenis dan jumlahnya juga harus sama. Cuma berubah komposisinya. Maksudnya berubah apa namanya istilahnya dari H2O menjadi H2, misalkan berubah menjadi zat baru. Begitu ya Bu. Mungkin itu sebagai masukan saja dan bisa diperkuat di LKPD ya Bu, karena yang anak untuk sampai pada pemecahan masalah, karena penjaringan menggunakan PBL, maka masalahnya itu konkret, ada persamaan reaksi, kenapa harus disetarakan itu. Jadi anak dituntun sampai ke mengapa perlu disetarakan, lalu bagaimana cara menyetarakan. Ya, baik Ibu. Ya, tapi secara umum tadi LKPD-nya sudah sesuai dengan urutannya, cuma mungkin nanti diberi jembatan itu ya. Kalau yang tadi NH3 itu memang reaksinya bolak-balik ya Bu. Nanti contoh yang satu arah ya. Satu arah karena itu ini Bu, saya kan memakai yang ini ya, aplikasi PET Interactive Simulation ini. Ini contoh pertamanya ini di ini. Jadi di sini memang ada pengantar yang bulatan-bulatan seperti itu Ibu. Jadi kirinya berapa, kanan berapa seperti itu. Jadi tadinya saya memang menggunakan NH3, tapi ternyata karena reaksi bolak-balik dan bisa memicu miskonsepsi, insya Allah nanti saya ganti untuk pengantar yang NH3. Yang satu arah juga lumayan banyak loh. Misalnya Bapak penjual balon. Bapak penjual balon itu pakai apa ya gasnya kan gitu. Kan tidak mungkin pakai helium ya Bu. Iya, betul Ibu. Nah, mungkin itu reaksi satu arah juga. Iya. Dan banyak lagi. Kemudian untuk yang ada uji apa ya keterpahaman anak enggak? Maksudnya di akhir? Ya, di akhir ada Bu, ada post test. Nanti post testnya saya digunakan di office form. Begitu Bu Emi ya, Bu Emi. Jadi nanti sinkron antara masalahnya apa di awal dengan pemecahan masalahnya. Karena menggunakan yes. Itu Bu. Terima kasih Bu masukannya. Terima kasih Bu Ika masukannya. Sama Bu Emi. Ya, saya izin stop share ya Bu. Baik, untuk selanjutnya gilirannya siapa ini? Saya Ibu. Oh, Ika ya. Iya Ibu. Baik Ibu. Izin share screen ya Bu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah terlihat Ibu, Bapak, Ibu. Sudah Ibu. Sudah ya? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini akan menjelaskan mengenai perangkat pembelajaran pada aksi 2. Yang pertama di sini adalah RPP dan perangkat pelajaran, kemudian ada bahan ajarnya, kemudian ada media pembelajaran, LKPD, kisi-kisi instrumen, dan rubrik penilaian. Nah, dalam RPP saya, ini ada catatan pendidikan, SMK Negeri 1 Tenggelam, mata pelajarannya IPA atau kimia semester 1. Kemudian materi pokok mengenai pemisahan campuran, di sini ada KI-nya, kemudian ada KD-nya, di mana KD 3.1 yaitu menganalisis perubahan materi dan pemisahan campuran dengan berbagai cara. Kemudian KD 4.1-nya yaitu melakukan pemisahan campuran melalui praktikum berdasarkan sifat fisika dan kimianya. Kemudian ada indikator pencapaian kompetensi yaitu menganalisis pemisahan campuran dengan benar pada proses penjernihan air, dan indikator capaian 4.1-nya 4.15 membuktikan percobaan pemisahan campuran berdasarkan sifat fisika dan kimianya dengan bertanggung jawab pada proses penjernihan air. Nilai karakter yang akan saya ambil di sini
nasionalisme, kerjasama, tanggung jawab, kemudian ada rasa ingin tahu, ada jujur dan teliti. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama adalah menentukan prosedur yang tepat untuk melakukan penyelidikan ilmiah tentang pemisahan campuran pada penjernihan air dengan benar, kemudian menganalisis kekurangan atau kesalahan pada desain percobaan ilmiah tentang pemisahan campuran pada penjernihan air dengan secara kritis, dan yang terakhir adalah membuktikan dan melakukan percobaan pemisahan campuran pada penjernihan air berdasarkan data hasil percobaan ilmiah sifat fisika dan kimianya dengan penuh tanggung jawab. Nah, adapun materi pembelajaran yang di sini ada perubahan campuran, perubahan wujud zatnya yang sebelumnya pertemuan satu, kemudian dilanjut dengan campuran yaitu zat tunggal dan zat campuran, ada jenis-jenis pemisahan campurannya, kemudian ada teknik juga pemisahan campurannya apa saja. Adapun model pembelajaran, pendekatan dan metode yaitu menggunakan pendekatan TPACK sama dengan Bu. Model pembelajarannya problem based learning. Metodenya menggunakan demonstrasi virtual, kemudian ada diskusi juga, dan di situ juga nanti saya menggunakan metode ceramahnya juga. Adapun media pembelajaran di sini ada gambar perubahan wujud zat, macam-macam pemisahan campuran, dan ada videonya juga mengenai penjernihan airnya. Kemudian alat bahannya ada laptop, infocus, alat tulis, lembar LKPD. Kemudian saya gunakan kertas kartonnya juga jika nanti pada presentasi anak-anak ingin menggunakan media tersebut. Ini sumber belajarnya, kegiatan pembelajaran. Yang pertama pendahuluan. Pada saat pendahuluan nanti saya mengkondisikan peserta didik dulu. Pertama adalah membuka salam, doa, dan menanyakan kabarnya. Kemudian ada tadi karakternya nasionalisme. Di sini siswa menyanyikan lagu kebangsaan. Kemudian saya mengecek kehadiran siswa, guru dan peserta didik melakukan yel ya agar dia lebih semangat lagi dalam pelajaran sebelum dimulai. Kemudian guru melakukan tes materi sebelumnya ya mengenai senyawa, unsur, campuran. Kemudian peserta didik menyimak penjelasan guru tentang tujuan topik dan rangkaian kegiatan pembelajaran. Yang pertama di sini ada persepsi dulu. Pada persepsi ini diberikan gambar. Mereka disuruh menyebutkan benda-benda yang termasuk unsur, senyawa, dan campuran dalam kehidupan sehari-hari. Di situ saya juga memberikan gambar. Nanti dia memilih kira-kira mana yang termasuk unsur, mana yang termasuk senyawa, dan mana yang termasuk campuran. Kemudian di sini ada rasa ingin tahunya, karakternya. Dan nanti mereka juga campuran, sebutkan contoh yang tunggal dan mana yang termasuk zat campuran dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut pertanyaan selanjutnya itu mengenai pertanyaan persepsi. Nah, nanti di sini anak diberikan suatu gambar permasalahan mengenai air sungai, di mana pernahkah kalian melihat air sungai di sekitar kalian, bagaimana kondisi warna air tersebut dan cara pemilihan kembalinya seperti apa dan mengapa warnanya seperti itu. Nah, selanjutnya nanti juga kira-kira dalam kehidupan sehari juga ada kalian pernah melihat ibu-ibu sedang mencuci di sungai, apakah air limbah bekas mencuci pakaian tersebut dapat dijernihkan kira-kira dengan cara apa. Nah, kemudian peserta didik selanjutnya memperhatikan dan mengamati slide PowerPoint tentang teknik-teknik pemisahan campuran. Itu saya memberikan stimulasi mengenai tadi melihat tayangan video tentang permasalahan air limbah rumah tangga, kemudian nanti cara seperti apa untuk menjernihkan kembali air tersebut. Kemudian peserta didik diberikan kesempatan bertanya juga mengenai terkait video yang telah ditayangkan. Selanjutnya tahap yang kedua yaitu mengorganisasi siswa. Tadi mengorientasi ya, itu tahap 1. Tahap PBL yang kedua itu yaitu mengorganisasi siswa melalui pertanyaan ya. Pertanyaan tadi mengenai air sungai. Kemudian guru meminta peserta didik untuk berkelompok. Selanjutnya juga guru membagi siswa. Peserta didik ditugaskan oleh guru untuk memprediksi dan merancang alat penjernihan air yang sederhana, melakukan uji coba, kemudian membuat laporan hasil uji cobanya melalui LKPD. Kemudian peserta didik diminta untuk mengidentifikasi teknik
teknik pemisahan campurannya, kemudian apa yang digunakan untuk memperoleh air bersih dari limbah bekas mencuci pakaian. Kemudian peserta didik menyimak penjelasan guru bahwa air kotor merupakan suatu jenis campur yang bisa dipisahkan sehingga air bersih bisa didapatkan kembali. Kemudian nanti di sini juga ada kontennya, peserta didik memberikan contoh oleh guru atau alat uji penjernihan air sederhana tadi melalui video. Kemudian guru memberikan LKPD-nya, peserta didik dan guru berkomunikasi mengenai tugas selanjutnya seperti apa di dalam tahap-tahapan LKPD tersebut. Selanjutnya tahap ketiga yaitu membimbing penyelidikan atau pengumpulan data. Di sini peserta didik mempelajari LKPD-nya yang diberikan dengan rasa penuh tanggung jawab. Peserta didik juga menggali informasi mengenai tadi bahan pelajaran saya sudah berikan ke mereka dan LKPD tersebut. Kemudian selanjutnya peserta didik menggali informasi melalui sumber belajar lainnya seperti buku yang sudah diberikan, menggunakan bahan internet dan lainnya. Peserta didik di sini mengolah informasi. Selanjutnya di tahap pembuktian, peserta didik merancang alat penjernihan air dan melakukan uji coba pada saat pembuktian kira-kira air tersebut benar tidak dengan alat tersebut, ya bisa air yang tadinya kotor atau keruh bisa menjadi jernih kembali. Kemudian di sini juga peserta didik mempresentasikan hasilnya setelah mengolah informasi dan berdiskusi dengan temannya. Dia mempresentasikan secara berkelompok. Selanjutnya peserta didik memberi kesempatan untuk memberikan tanggapan, selanjutnya melakukan elaborasi terhadap hasil kerja peserta didik, dan terakhir adalah tahap menarik kesimpulan, di mana guru menuntun siswa untuk menarik kesimpulan dari temuan tafsiran dan pembuktian yang telah dipresentasikan. Kemudian peserta didik juga membuat kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan mereka. Dan terakhir adalah kegiatan penutup, di mana kegiatan penutup ini nanti siswa diberikan tugas mandiri atau tes terakhir, bisa menggunakan Google Form atau saya sudah menggunakan Google Form juga. Dan untuk siklus yang kedua saya berusaha untuk menggunakan yang terbaru atau yang beda, yaitu menggunakan Quizzes. Ini teknik penilaiannya, asesmen non kognitifnya, pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian ini kognitif awalnya, yang tadi anak harus bisa membedakan antara senyawa, unsur. Kemudian nanti di sini juga dia mengenai golongan campuran, ada yang homogen, heterogen, dan koloid. Dan selanjutnya nanti adanya remedial, pertanyaan pengayaan, refleksi. Di sini juga ada refleksi apa yang didapat dari pembelajaran yang dilakukan, kemudian hal baru apa yang diperoleh setelah pembelajaran ini, dan apa yang dilakukan selanjutnya untuk persiapan pembelajaran. Adapun LKPD saya, lembar kerja peserta didik, ada ini yang pertama ada KI dan KD-nya. Ini ada permasalahan yang tadi di fase 1, yaitu mengorientasi masalah penjernihan air. Mereka membaca dulu artikelnya, kemudian di sini ada pertanyaan, pernahkah kalian melihat sungai di sekitar kalian, bagaimana kondisi warnanya, itu kan kira-kira apakah air limbah bekas suci atau air tersebut dapat dijernihkan dengan cara apa. Di sini fase keduanya, ada tujuan percobaan dan alat dan bahannya, nanti dia tulis. Kemudian ini langkah kerjanya, nanti rancangan gambarnya dia rancang sendiri, kira-kira mau pakai menggunakan apa saja selain yang saya sudah berikan contoh di video. Ini teknik pemisahan campurannya, prinsip kerjanya, fungsi bahan pemisahannya, nanti dia mencari sendiri. Dan terakhir adalah pembuktian. Data hasil pengamatannya, melalui data hasil pengamatan levelnya, dilihat dari penjernihan air secara kimia, warnanya sebelumnya apa, setelahnya apa, kemudian baunya sebelumnya apa, setelahnya apa, sampai dengan suhu dan pH-nya. Dan juga ada penjernihannya secara fisika yang tadi menggunakan beberapa alat, menggunakan botol, kemudian nanti dia ada kerikil, ada arang, kemudian nanti dia ada kapas dan lainnya. Nanti dia menggunakan penjernihan secara fisika menggunakan itu, atau mungkin dia nanti dari rumah mencari lagi.
sebelum pembelajarannya. Tapi saya juga sudah menyiapkan ketika anak mungkin ada beberapa barang yang tidak dia bawa, tetap saya siapkan di depan, nanti dia memilih sendiri kira-kira akan menggunakan bahan yang mana. Kemudian nanti adanya kesimpulan. Ini adalah bahan ajarnya. Kemudian ada observasi siswanya, jika penilaian antar teman. Nah ini soal-soal yang nanti terakhir, atau bisa juga tes kognitif post testnya, ada 10 soal. Dan ini kisi-kisi soalnya, indikator soalnya, kunci jawaban. Ini keterampilannya, rubrik penilaian keterampilan. Nah ini rubrik penilaian presentasi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon masukannya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tanggapannya untuk Bu Irma dan guru pamong kami, Bu Wahyurini. Terima kasih. Ya baik, Bu Ika, terima kasih. Bu Wahyuni izin menanggapi Bu Ika. Ini so far udah bagus ya Bu Ika ya. Tapi tadi sebenarnya dulu pengen nanya ya Bu Ika, pernah ini yang di persepsi yang pas apakah setiap mengajar akan menyanyikan lagu Indonesia Raya? Itu paling ya Bu ya. Oh iya ya. Karena karena PPG ya mungkin ya. Biar ada nasionalisme. Iya betul. Tadi berapa menit Bu Ika di persepsi? Kan lagu Indonesia Raya itu kalau nggak salah 4 menitan ya Bu. Coba cek persepsi di situ berapa menit Bu Ika? Di persepsinya itu kegiatan pendahuluan belum Ibu? Mohon kan tadi lagunya di situ. Cukup nggak? Nah 5 menit di situ juga ada pretest ya? Di 5 menit 5 menit ada pretest kan? Nah coba pretestnya berapa menit? Mungkin itu kali ya. Iya. Bisa ditinjau ulang atau Indonesia Rayanya hanya 2 bait atau gimana gitu mungkin. Tuh yang pertama. Terus kalau tadi saya menanggapi Bu Ika yang memberi masukan sama Bu Emi ya, yang 4C ya. Sebetulnya saya juga masih dimasukin nih waktu di RPP. Kan kalau kita TPACK ini benar-benar perpaduan di mana pengetahuan, pedagogi sama konten itu dikaitkan dengan teknologi ya. Tapi kalau untuk 4C itu bisa tersendiri juga karena itu kan merupakan tersirat sebagai penilaian keterampilan gitu Bu Ika. Apa memang harus fokus TPACK atau gimana? Soalnya di RPP saya juga masih ada nih 4C-nya. Karena kebetulan kemarin pas sama Bu Maria juga nggak ada ini sih, maksudnya nggak ada masalah, maksudnya tetap tetap ada juga nggak apa-apa. Karena itu tadi gimana tuh? Mungkin bisa dari Bu Wahyuni, mangga bisa lebih jelasnya apakah harus fokus di TPACK atau bisa masukin juga untuk 4C-nya kan tadi ada penilaian keterampilan abad 21 ya Bu Emi ya. Terus lanjut tadi Bu Ika ini kan praktikum ya? Iya betul. Mantap, praktikum berarti semua anak-anak akan menjernihkan air dari berbagai air ya, atau hanya dari bekas deterjen tadi? Iya, bekas deterjen dengan yang tadi contohnya air bercampur dengan tanah atau sudah. Berarti beda-beda ya Bu Ika ya? Iya, berarti sama prosedurnya juga beda-beda berarti ya? Beda, ada secara kimia dengan secara fisika. Berarti cukup nggak ini? Cukup nggak 2 jam? Saya pikir cukup. Karena kan itu nggak selalu yang kita kira ya, karena ketika dia menyelukan atau dia
menyusun kemudian menuangkan airnya langsung terjadi prosesnya. Jadi tidak ada Berarti peralatannya sudah disiapkan ya? sudah. Oke, berarti oke. Sudah so far udah bagus sih Bu Ika. Lancar kita semua. Amin. Ya Rabbal Bu Yani, Alamin. Terima kasih terima Bu kasih. Irma. Sami-sami. Ya, Udah nyampe. masukan dari Ibu Irma ya. Betul sekali ya Bu Irma, Bu Ika tadi. Jadi ada Ya wes ya. lagu nasional, lagu Indonesia Raya diputarkan ketika mau, itu kan diperhitungkan juga waktunya. Iya. Ya, sejauh ini apakah saya juga tidak tahu nanti apakah RPP ini pakai kurikulum 2013 ya Bu? Iya Ibu. Iya Ibu. Berarti RPP apakah wajib mencantumkan seperti itu? Setahu saya kalau itu hanya dimulai dengan berdoa, membaca syahadat dan sebagainya itu ya. Jadi tidak tapi moga nanti diperkirakan waktunya jangan sampai melebihi Tapi kemarin pada saat betul pengambilan Karena itu video kalau- nggak sampai lama. Oke, kalau misalnya Bu Ika mengajar di jam ketiga, misalnya apakah masih harus menyanyikan lagu Indonesia Raya? Biasanya itu kan di awal-awal gitu ya, jam pertama mungkin Yang pertama ya Bu. nah, artinya Alhamdulillah. Iya Ibu. oke. Ya nanti diperhitungkan kaitannya dengan waktu untuk Iya. pendahuluan, ya. Iya. Kemudian sebentar ini saya ya. Kemudian Bu Ika tadi bagus sekali ini apa RPP-nya. Saya mau konfirmasi dulu. Apa namanya? Untuk metodenya pakai apa nih? TPAJK Ibu. Metodenya TPAJK, modelnya PBL. Oh, modelnya PBL. Metode TPAJK. Okay. Padahal itu kalau diterapkan seperti yang sesuai dengan RPP penjenengan itu kan sebenarnya sudah mengarah ke PJBL Bu. Karena anak kan praktek gitu, anak Iya, Bu. mulai mengamati, kemudian merancang, kemudian sampai ke menguji hasil. Sepertinya gitu ya Bu. Iya betul Ibu. Apakah itu tidak metode model PJBL Bu? Awalnya saya menggunakan PJBL Bu ketika ada masukan sebelumnya menggunakan RPP ini karena dosen sebelumnya bilang mengenai 2JP tersebut, jadi saya masukkan ke PBL-nya Bu, masukkan ke model PBL karena JP itu. Tapi ketika nanti kita ke real kenyataan sebenarnya di dalam pembelajaran kita kan sebenarnya 6 JP Bu, sebenarnya itu satu hari kan bisa di project based learning gitu. Tapi karena dari PPL ini kita harus hanya dipatokin 2 JP tersebut, ya udah, iya betul Ibu. Jadi kita lebih singkat lagi dimasukin ke PBL saja. Oh iya, kalau menurut Bapak Ibu dosen itu apakah boleh atau tidak misalnya tahap PJBL itu tidak dalam 1 atau dalam 2 JP, misalnya sampai tahap keperencanaan dulu. Jadi nanti ada 2 pertemuan atau 3 pertemuan untuk menyelesaikan PJBL, karena PJBL memang tidak bisa selesai dalam 1 pertemuan. Ya, dalam 1 hari. Pertemuan RPP penjenengan yang 1 pertemuan ini digunakan sampai pada tahap misalnya merencanakan. Jadi anak diberi stimulasi, kemudian diberi ini, kemudian anak merencanakan dulu kan bisa dalam 1 kali pertemuan. Sudah pernah dikonsultasikan semacam itu? Sudah Ibu. Tapi ini karakternya PJBL banget Bu. Kalau cuma PJBL itu sepertinya kok sayang sekali gitu loh Bu, karena emang harusnya PJBL Bu. Tapi ketika kemarin saya sudah konsultasi dengan beberapa dosen, alasannya yaitu hanya 2 JP, ya udah untuk PPL ini coba masukkan ke PBL dulu aja, ke konteksnya aja dulu katanya gitu. Oh gitu. Jadi untuk tahap pengujian hasil tadi bagaimana tuh? Kalau menurut RPP penjenengan itu dilaksanakan dalam 1 kali pertemuan itu bagaimana? Ada jadi kita hanya ke konteksnya aja Bu, dia mengetahui dengan cara
Iya, teorinya aja Bu. Kalau untuk proyek kan nanti dia menggunakan apa, membuat alatnya tuh Bu ya. Kalau Ya. membuat alat kan itu cukup lama. Jadi saya di sini masukin ke problem PBL-nya ya itu tadi, dia hanya kayak mengetahui oh ya dengan cara ini air tersebut berubah warna gitu, dengan perubahan fisika tadi menggunakan pencarian air botol dicampur dengan pasir kemudian kerikil, yang ini dia sudah bisa berubah warna seperti itu. Itu praktek Bu anaknya? Praktek Ibu. Oh praktek. Oh, Iya. Kayak praktek. Jadi itu berarti untuk PJPL-nya itu berapa PJPL ya? Tapi tahap merencanakan mendesainnya itu dihilangi, anak langsung Iya. story, kemudian menentukan untuk menyelesaikan masalahnya menyaring ya istilahnya kan? Iya, iya betul. Mencari pemisah ya betul Ibu. Oh gitu. Jadi saya nggak ke produknya. Kalau produknya kan itu bisa membuat apa? Yang terbarunya gitu, seperti apa alatnya. Jadi ini selain menggunakan botol atau dia menggunakan apa, itu kan lebih lama lagi. Itu berarti anak nanti dalam diskusi itu mencari berbagai rancangan, begitu nggak? Mungkin iya betul Ibu. Berbagai rancangan pemisahan campuran, kemudian disampaikan. Jadi betul. Anak tidak mendesain dari awal bagaimana memisahkan campuran, tapi sudah mendapat teori. Sudah mendapat, betul Ibu. Iya. Oh gitu. Iya Ibu. Jadi sebenarnya PJPL bisa dialihkan ke PBL. PBL, betul Ibu. Karena tadi mengenai waktunya, jadi saya arahkan ke situ aja gitu Ibu, biar waktunya cukup dari 2 JP tersebut. Yeah. Ibu. Berarti untuk LKPD-nya bagaimana itu Bu? Nanti kalau LKPD mengarahkan ke anak ke seperti itu bagaimana? Nah ini Bu, LKPD-nya. Ini Bu, tahap pertama kan dia membaca dulu Bu artikelnya, orientasi masalah penjadian airnya, kemudian sini juga ada pertanyaan kinematiknya. Pernahkah kalian melihat air sungai di sekitar kalian? Kira-kira bagaimana kondisi warna tersebut? Dan apakah air limbah cuci pakainya dapat dijadikan kembali? Kira-kira dengan cara apa? Gitu. Selanjutnya baru saya nanti ini pertanyaan utamanya adalah kira-kira dengan cara apa? Berarti nanti ada beberapa alternatif cara untuk pemisahan campuran tersebut. Iya betul. Lanjutkan di fase keduanya, di sini nanti mengorganisasi masalahnya, diberikan kira-kira alat dan bahan yang digunakan apa untuk mereka. Tulis, kemudian di sini juga ada langkah kerjanya, ada penjernihan secara fisika dan penjernihan secara kimia. Ini siapkan air limbahnya, kemudian nanti diberikan tawas, kemudian ada uji kualitas airnya juga, kemudian ini juga ada yang keduanya secara fisika. Nanti per kelompok tuh bisa menggunakan 2 penjernihan ini Ibu. Karena ini kan waktunya nggak lama ya Bu, dia cuma hanya doang, kemudian langsung cuma diaduk-aduk, langsung beres, kemudian ini juga secara fisika langsung beres, nggak lama untuk merancang dan melakukan percobaan. Baru nanti di sini ada fase ketiga, membimbing rancangan dan hasil uji coba penjernihan. Nah yang tadi dia udah lakukan di sini gambar rancangan alatnya. Kemudian teknik pemisahannya menggunakan apa, prinsip kerjanya seperti apa, fungsi bahan pemisahnya itu untuk apa aja. Gitu, ada contohnya tadi ada kerikil, fungsi untuk apa, kemudian nanti ada kapasnya, kemudian nanti ada tawasnya, seperti itu. Fungsi bahan pemisahnya untuk apa. Selanjutnya di sini nanti ada data hasil pengamatan mereka Ibu, fase keempat pembuktian dengan cara tadi penjernihannya sebelumnya seperti apa warnanya. Ini secara fisik, secara kimia, baunya
sebelumnya dan setelahnya, suhunya nanti dicek juga, kira-kira pH-nya juga ya. Kemudian nanti di sini ada penjenengan secara fisikanya sama komponennya sama tadi, warna, bau, suhu dan pH-nya. Dan nanti juga di sini berdasarkan praktik yang telah dilakukan, apakah ada alternatif lain yang dapat dilakukan untuk penjenengan air selain yang di dua yang di atas sudah diuji cobakan. Baru terakhir nanti dia memberikan kesimpulan. Seperti itu, Ibu. Ya, kalau melihat LKPD-nya ini lebih banyak, seharusnya ke PJBL-nya, Bu, ya. Iya. Sudah kenal banget dengan PJBL, Iya. diarahkannya ke PBL. PBL berbasis masalah. Jadi nanti hasil karya yang ditampilkan siswa dalam bentuk hasil pengamatan tadi. Hasil pengamatan, iya betul, Ibu. Kalau PJBL itu kan hasil karya anak, desain anak. Betul, Ibu, produknya, produk Iya, anak. produknya. Malah itu nanti bervariasi, anak kan bisa coba-coba. Kalau urutannya dibalik bagaimana hasilnya seperti itu kan menyenangkan sebenarnya. Iya, betul, Ibu. Iya. Ya, tapi ya sudah, monggo saya ikut saja, ya. Bahwa saya mau masukkan ya, kalau diarahkan ke istilahnya PBL tadi, berarti permasalahannya apa? Setelah pembelajaran itu selesai, berarti bisa terjawab di situ. Hasil, ya? Iya betul, Ibu. Ya, hasil dan kesimpulannya. Ya. Iya, Ibu, betul. Tujuan, gitu, betul, Ibu. Bu, semangat, Bu. Oke, Ibu. Terima kasih. Terima kasih atas masukan, Ibu. Untuk selanjutnya siapa, nggih? Bu Irma. Oke. Stop share ya. Stop share, Ibu. Share screen, Bu. Video. Udah terlihat teman-teman, Bu Wahyuni? Sudah, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, di sini saya akan memaparkan rencana untuk aksi 2, yaitu materi ikatan kimia. Sini ada kompetensi intinya, kemudian kompetensi dasar dan indikator, di mana kemudian juga ada menjelaskan di sini indikatornya menjelaskan kecenderungan unsur untuk mencapai kestabilan, menerapkan struktur Lewis dalam ikatan kimia, kemudian menggambarkan proses pembentukan ikatan ion dan sifat-sifat senyawa ionik, menggambarkan proses pembentukan ikatan kovalen dan menganalisis proses pembentukan ikatan ion dan ikatan kovalen. Selain itu juga di sini ada fokus penguatan karakternya, berpikir kritis, kerjasama, tanggung jawab, dan disiplin. Tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran guide discovery learning dengan pendekatan PPACK, peserta didik diharapkan terlibat aktif selama proses belajar mengajar berlangsung, memiliki sikap spiritual, berpikir kritis, kerjasama atau kolaborasi, bertanggung jawab dan disiplin dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, memberi saran dan kritik, serta dapat menjelaskan kecenderungan unsur untuk mencapai kestabilan, menerapkan struktur Lewis dalam ikatan kimia, menggambarkan dan menganalisis proses pembentukan ikatan ion dan ikatan kovalen. Di sini materi pembelajarannya, pengetahuan konseptual aturan oktet dan lambang Lewis, kemudian pengetahuan faktual ikatan ion dan ikatan kovalen, prosedural pembentukan ikatan kimia, metakognitifnya implementasi ikatan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Untuk metode dan pendekatan PPACK, metodenya diskusi, tanya jawab dan presentasi, modelnya guide discovery learning. Baik, ini untuk langkah-langkah pembelajaran di kegiatan pendahuluan. Seperti biasa di sini ada salam pembuka dulu, kemudian anak-anak berdoa, melakukan presensi dalam link drive ya Bu, karena PPACK, kemudian memberikan motivasi melalui ice breaking dan yel-yel kelas. Ya, persepsi di sini dikaitkan dengan materi sebelumnya seperti biasa.
Kemudian masuk pretest juga, dan saya menjelaskan penyampaian teknik penilaian dan metode pelajaran yang akan digunakan. Kemudian peserta didik juga mendengarkan pembagian kelompok belajar dengan komposisi heterogen di sini karena korelasi. Kemudian pembagian LKPD. Lanjut ke kegiatan inti, di sini ada fase 1 yaitu stimulus, mengamati dulu, ada motivasi, nanti diberikan gambar pada PPT, termasuk juga bisa sebagai apa tadi Bu, pertanyaan pemetik di mana, bagaimana, kenapa setiap manusia itu harus berpasangan untuk mencapai apa gitu, kestabilan. Begitu juga dengan unsur. Kemudian di fase 2 problem statement-nya saya akan memberikan link YouTube video. Di sini berupa garam dapur. Dan kemudian pengumpulan data untuk fase 3. Kemudian fase 4-nya verifikasi, yaitu guru membimbing kegiatan diskusi dan peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya. Fase 5 yaitu menyimpulkan. Peserta didik dalam satu kelompok mengambil kesimpulan, begitu juga guru memberikan penguatan. Nah, di sini nanti peserta didik juga kemudian mengerjakan post-test melalui link Google Drive ya, Bu. Terus sebelumnya pernah mencoba kuisis, terkendala jaringan, banyak yang gagal, jadi untuk sekarang saya coba di link Drive. Kemudian untuk kegiatan penutup, peserta didik mengumpulkan LKPD dalam bentuk drive dan di-share di IG kelas. Itu untuk pengumpulannya. Kemudian melakukan refleksi guru dan peserta didik. Kemudian guru memberikan apresiasi kepada seluruh peserta dan memberikan informasi kegiatan pelajaran berikutnya. Dan penutup. Sini media alat sumber LKPD, PowerPoint, link YouTube. Saya juga menggunakan media Bu ya, reality. Kemudian teknik penilaiannya, ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Bentuk penilaian tadi observasi dan tes tertulis seperti pada link Google Form, ada remedial, kalau nanti dilaksanakan, kemudian pengayaan. Sini untuk bahan ajarnya. PPT-nya ini tadi problem untuk stimulusnya, menjelang pembelajaran. Untuk PPT, nah ini untuk LKPD-nya Bu. Ada stimulasi dulu yang tadi saya ambil wacana garam, di mana Na itu kan sebetulnya dia unsur yang reaktif, ketika kenapa sama Cl yang reaktif bisa menjadi aman ketika dikonsumsi, itu problem statement-nya Bu ya. Sini ada LKPD-nya, anak-anak nanti mencari dari berbagai sumber literatur untuk menjawab pertanyaan di LKPD. Di sini untuk instrumen-instrumennya, gambar observasi dan penilaian sikap. Ini untuk kisi-kisi pretest dan post-test. Ini soalnya instrumen penilaian otentiknya tadi. Ya, itu begitu saja Bu. Terima kasih Bu untuk presentasinya. Mangga tanggapan dari Bu Nurtika dan Bu Wahyurini. Mangga yang mau menanggapi siapa? Ibu siapa? Izin ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
untuk keseluruhannya sepertinya Ibu Irma sudah siap ya untuk aksi kedua. Alhamdulillah sudah Iya, alhamdulillah. lengkap. Kebetulan ini yang dipakai kemarin Bu Nurtika pas ujian kompres. Iya betul. Dan kebetulan materinya sama dengan aksi saya yang pertama Oh, Bu iya. Irma. Nah untuk ikatan kimia, mungkin untuk yang bagian awal Bu untuk video yang tadi NaCl itu proses pembentukan NaCl atau apa Bu yang tadi di RPP-nya? Video ini ya, sebentar kita buka dulu. Di sini videonya berarti kayaknya untuk stimulus aja. Ya, pembentukan NaCl ya Bu ya? Kestabilan ya. Kestabilan NaCl. Mungkin saran saya ya Bu ya, berdasarkan yang kemarin juga saya kompre pakai itu ya. Nah itu kalau ini mendingan videonya itu video Na yang bisa meledak gitu Bu. Jadi anak tertarik, oh ternyata NaCl itu berasal dari unsur Na yang ternyata ketika dikasih air itu bisa meledak. Jadi anak tertarik gitu. Kemudian Cl juga sifatnya korosif, mungkin ada video yang apa namanya bisa menjelaskan itu. Jadi anak tertarik, oh ternyata dua dari logam ini ternyata ketika tidak bersatu itu berbahaya gitu. Jadi anak mungkin lebih tertarik di situ. Itu sih Bu. Iya. Tapi seluruhnya insya Allah udah bagus dan sudah. Baik, Bu udah Nurtika, siap. kebetulan kemarin saya kan materi aksi 1 sifat kependidikan unsur ya. Iya, Betul, jadi udah pakai gitu. video itu Na Oh, iya, golongan 1 yang reaktif dan golongan halogen itu. Jadi Oh, udah iya, iya. gitu. Mungkin Iya, ini iya. jadi nyambung ke sini Bu Nurtika. Iya betul. Mudah-mudahan betul. kelasnya sama, tapi kelasnya nggak yang gelap insya Allah. Semangat Bu Irma, pokoknya tetap Siap. semangat, jaga kesehatan. Amin insya Allah. Ya, Itu juga Bu Tika. baik. Itu saja Bu dari saya, untuk Bu Irma sudah bagus. Kebetulan kita saling diskusi sebelumnya Bu, karena materinya sama Bu. Sama. Terima kasih Bu Yurin. Ya. Saya beri masukan ya Bu Irma. Mangga Bu Wahyuni. Bu Wahyurini. Oh iya Bu Wahyuni. Begini, untuk ini pakai kurikulum 2013 nih Bu Irma. Iya Bu. Kurikulum 2013 mengenai ikatan kimia itu seperti yang disampaikan oleh Pak Mas kemarin kan memang itu apa ya, abstrak ya. Betul. Abstrak. Jadi kalau menggunakan model pembelajarannya ya sudah tepat pakai apa, discovery learning. Di situ sangat dekat dengan teori-teori dan pasti didahului dari konfigurasi, kemudian Kestabilan. sifat periodik baru kestabilan dan itu ya. Betul. Dan itu berturutan. Betul. Diusahakan disambungkan gitu. Siap. Itu fungsi apa ya? Pemanfaatan pengetahuan awal siswa. Ya. Sehingga ketika masuk ke ikatan kimia, kita harus bisa menjembatani pentingnya mempelajari ikatan kimia. Ya. Nah, menjadi penting itu ketika anak itu merasakan dalam keseharian kan gitu. Misalnya apa? Kalau menggunakan video, berarti mencari yang reaksinya itu menghasilkan gas misalnya, ya. Nah kan sebelumnya tidak ada gas menjadi ada gas, berarti kan itu fakta ada tidak gas. Dan katakan untuk anak mungkin sudah tahu gas hidrogen itu rumusnya apa, sudah tahu, gas oksigen juga sudah tahu, O2, kemudian H2 kan seperti itu. Nah pertanyaannya adalah kenapa kok gas hidrogen tidak ditulis sebagai H saja? Kenapa gas oksigen kok tidak ditulis sebagai O saja? Kan gitu kan? Terus dikaitkan dengan sifat periodik unsur. Ya. Di situ kan berarti H itu reaktif atau tidak stabil. Jadi kan berdasarkan apa sifat periodiknya, apa energi ionisasi, afinitas elektrik, dia tidak bisa sendiri.
Ya, makanya harus berpasangan. Iya, karena ketika secara teori itu harus berpasangan. Itu pengenalan awalnya seperti itu. Betul. Baik, Bu. Oksigen Kebetulan juga nih. sama. Iya. Oke. Terus kemudian masuk ke kestabilan itu kan berarti ada, kalau anak sudah tahu golongan berapa yang stabil, terus sudah tahu ya Bu, golongan Iya. Di 8. sini baru di sini golongan 8 ya. Ya. Kan itu ditunjukkan faktanya. Faktanya apa? Dengan mencari gambar atau mencari video yang berkaitan dengan gas helium, gas argon gitu kan. Faktanya dalam balon udara yang bisa terbang isinya manusia, berarti kan faktor keselamatan ada. Itu yang diisikan gas apa kok bisa terbang? Gas helium. Helium. Kenapa tidak pilih gas hidrogen? Kan berarti ada sesuatu di situ. Itu kan menjadi sesuatu yang aneh. Kenapa kok ya diisikan gas hidrogen aja, kan lebih ringan, kan bisa terbang lebih tinggi gitu ya. Tapi kenyataannya gas hidrogen itu tidak aman. Kenapa? Karena mudah sekali mengalami reaksi oksidasi. Mudah bereaksi dengan oksigen, artinya hidrogen itu tidak stabil. Mudah bereaksi. Sementara gas helium bisa digunakan karena sifatnya stabil. Jadi kestabilan itu bukan teori, tapi fakta yang dijelaskan. Ditunjukkan dengan sifat periodik itu yang terukur. Fakta kan? Yang terukur energi ionisasi, afinitas elektron kan terukur. Itu fakta juga ya Bu. Ini penjembatannya seperti itu, sehingga anak bisa, oh berarti selain golongan 8A nanti pengen stabil juga dengan cara bagaimana? Ya. Bagaimananya itu berarti harus melalui ikatan kimia. Secara teori dijelaskan harus menuju ke kestabilan. Stabilannya ditunjukkan atau dijelaskan dengan konfigurasi oktet duplex. Ya. Nah, itu garis besarnya seperti itu. Ya, Bu, terima kasih. Berarti ya makanya kemarin saya bingung mencari permasalahan kontekstualnya Bu ya. Jadi ketemunya yang mudah aja, garam dapur gitu. Oh ternyata banyak Bu dari Ibu. Terima kasih Bu. Gas tadi ya. Sifat periodik juga kan Bu. Iya iya. Sifat periodiknya kan mungkin di dalam LKPD penjaringan bisa ditambahkan lagi di kestabilan itu. Mengenai unsur H, unsur yang tidak stabil itu ditunjukkan dengan rumus Lewis. Kemudian ada golongan yang stabil, kemudian dituliskan faktanya stabil, konfigurasinya seperti ini, sehingga anak nanti bisa menyimpulkan, oh stabilnya itu kalau konfigurasinya ini. Gitu ya Bu ya. Berarti hidrogen bisa stabil kalau mencapai kestabilan, mencapai konfigurasi seperti helium. Tapi bukan berarti hidrogen berubah menjadi helium, hanya konfigurasinya saja. Karena kecenderungannya pengen stabil juga, kan gitu Bu. Atau dengan kontekstual belajar sendiri dengan belajar berkelompok enak mana kan itu ya. Berkelompok kenapa? Karena saling melengkapi. Nah, itu kan masuk ke ikatan kovalen. Nah, bisa nanti secara keseluruhan tadi sudah bagus. Mungkin untuk menjembataninya itu loh. Iya. Agar kontekstualnya ya Bu. Monggo nanti ini sekedar masukkan saja. Jadi anak itu ketika belajar itu menjadi tertarik itu kalau ada kebermanfaatannya, ada pentingnya apa mempelajari ini. Nah, tugas kita itu mengkaitkan dengan pentingnya itu. Sehingga kalau IPA itu kan dasarnya memang fakta. Fakta itu bisa diamati atau terukur. Yang diukur kan energi ionisasi terukur itu fakta. Kalau yang bisa diamati ya faktanya ada balon yang bisa terbang aman digunakan oleh manusia sampai lintas negara misalnya. Tapi kalau ada balon yang diisi tapi kemudian meledak itu kan fakta. Karena dibentukkan dengan seperti itu, jadi oh berarti ada beberapa gas ya gitu, kaitkan dengan sifat periode. Ya siap Ibu, terima kasih. Semangat soalnya. Ya. Oh ya, ini nanti masih ada berapa lagi? Satu Bu Nurtika aja. Oh 3 Bu Nurtika. Iya. Mengingat waktunya gitu. Mangga. Terima kasih Bu hari ini Bu Nurtika. Ya semangat Bu Ima. Ya, insya Allah doanya Bu. Izin stop share ya Bu.
Iya, monggo. Iya, silakan Bu Latika. Izin share screen ya Bu. Apakah sudah terlihat Ibu-Ibu? Belum, Mbak Tika. Sedang loading. Loading ya? Iya, masih. Sudah, Bu. Sudah, Bu Tika. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya saya jelaskan kondisi awal ya Bu ya. Jadi pertamanya kan saya buat RPP ya Bu. Pertama itu kan ikatan kimia. Jadi harus nyambung ya Bu ya terus sampai aksi kedua. Nah kemudian di tengah-tengah itu ada pengumuman untuk membuat modul ajar. Nah SMK itu kan kalau modul ajar materinya hanya satu Bu. Jadi ini saya kemarin membedah buku modul dan modul ajarnya. Jadi biar nyambung, jadi tentang materi yang akan saya sampaikan tentang logam. Jadi masih ada hubungannya sama ikatan logam, Bu. Jadi ini kompetensi awalnya, peserta didik sudah mengenal klasifikasi materi dan letaknya di sistem periodik unsur. Kemudian yang kedua, peserta didik sudah dapat menentukan golongan dan periode suatu unsur berdasarkan konfigurasi elektron dan elektron valensi. Profil pelajar Pancasilanya mandiri, berpikir kritis, dan gotong royong. Kemudian sarana dan prasarannya ada laptop, proyektor, internet, whiteboard, spidol. Kemudian alat praktikum sederhana, PowerPoint, kuisis. Nah, mungkin nanti kuisis akan saya ganti karena kemarin aksi 1 saya terkendala di sinyal. Karena kuisis memang memerlukan sinyal yang banyak. Saya menggunakan LMS SMK 2 Bu. Di situ ada untuk anak berlatih soal, jadi bisa dibatasi waktunya juga di situ. Mungkin nanti menggunakan LMS SMK 2. Kemudian ada LKPD dan bahan ajar. Target peserta didiknya reguler, model pembelajarannya program based learning, pendekatannya saintifik. Kemudian ini capaian pembelajarannya. Di fase E, peserta didik menjelaskan aspek meliputi dasar-dasar besaran dan pengukuran sifat zat yang dibedakan secara kimia fisika, ciri-ciri dari perubahan zat secara fisika kimia, serta penggolongan zat menjadi unsur. Jadi yang akan saya bahas adalah tentang unsur, yaitu tentang logam nantinya. Kemudian elemen yang dituju, pemahaman kimia, peserta didik mampu mengamati, menyelidiki, dan menjelaskan fenomena sesuai kaidah kerja ilmiah dalam menjelaskan konsep kimia dan keterampilan prosesnya, melakukan pengamatan dan pendidikan masalah secara ilmiah. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menganalisis zat tunggal, terutama sifat logam dan ikatan logam melalui pembelajaran program based learning dan metode praktikum sederhana dihubungkan dengan kompetensi jurusan multimedia. Yang kedua, peserta didik melakukan praktikum secara gotong royong dan mandiri serta dapat mempresentasikan hasil praktikum melalui diskusi kelas dengan percaya diri. Pemahaman dan bermaknanya, pembelajaran sains sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, sehingga tidak sekedar menghafalkan konsep-konsep yang diajarkan, tetapi mampu menghubungkan konsep-konsep untuk membangun pemahaman yang utuh sehingga diharapkan mampu dipahami secara baik yang berkaitan dengan kompetensi keahlian sekolah dan lingkungan. Kemudian ini langkah pembelajaran, ada pertanyaan pemantik dihubungkan sama materi sebelumnya, bagaimana bentuk garam dapur dan serbuk besi. Nantinya anak akan berpikir, harapannya mereka akan berpikir bahwa garam dapur itu lebih rapuh daripada garam serbuk besi. Kemudian mengapa padatan garam dapur lebih rapuh dibandingkan dengan padatan besi. Kemudian untuk kalimat pembuka, kegiatan pembukanya, peserta didik menjawab salam yang diucapkan oleh guru. Peserta didik bersama guru berdoa sebelum pelajaran. Kemudian peserta didik dicek kehadirannya oleh guru dan menanyakan kabar peserta didik serta mengingatkan pentingnya disiplin, tanggung jawab dengan kehadiran peserta didik serta menjaga lingkungan yang bersih. Kemudian yang keempat, peserta didik memperhatikan dan menjawab pertanyaan guru, memberikan gambaran dan mengingat materi kegiatan pembelajaran yang akan dipelajari dengan pengalaman peserta didik dengan materi atau kegiatan sebelumnya tentang ikatan ion dan kovalent serta memotivasi dengan melakukan ice breaking. Nanti ada ice breaking
gambar yang akan dipecahkan oleh peserta didik. Kemudian guru melakukan asesmen diagnosis awal menggunakan quizzes. Nanti ini saya ganti menggunakan LMS SMK 2 untuk menanggulangi sinyal yang mungkin walaupun sudah koordinasi dengan ICT, tapi karena awal-awal masuk pasti banyak silakannya. Jadi saya menggunakan LMS yang tidak terlalu berat gitu. Kemudian peserta didik menjawab pertanyaan guru. Jadi ini ada pertanyaan, bagaimana peserta menyala melihat kabel WiFi? Kenapa kabel itu harus digulung, tidak boleh dilipat? Bagaimana isi dalam kabel? Kemudian mengapa di dalam kabel ada logam? Logam apakah yang ada di dalam kabel? Kemudian fase 1 orientasi peserta didik. Peserta didik memperhatikan gambar dan video yang ditayangkan oleh guru berupa kabel dan komputer. Kemudian peserta didik menganalisis kabel dan isi kabel serta komputer yang menyala berdasarkan pengetahuan dan pengalaman peserta didik. Peserta didik setelah mengamati gambar kemudian menyampaikan tentang hasil pengamatannya. Kemudian mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Peserta didik dibentuk kelompok oleh guru yang terdiri dari 6 orang. Jumlahnya satu kelas 36, Bu. Jadi saya membentuknya 6 orang satu kelompok. Berdasarkan tadi, karena kurikulum merdeka berarti kelompok yang dibentuk homogen berdasarkan hasil pretest yang pertama tadi. Kemudian peserta didik menerima LKPD yang diberikan oleh guru. Peserta didik memperhatikan arahan guru mengenai kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya bersama kelompok dan melakukan praktikum sederhana tentang ikatan logam. Jadi nanti ikatan logam yang akan saya gunakan, anak-anak akan membuat stylus pen dari bahan praktikum dari alat-alat sederhana menggunakan aluminium foil. Aluminium foilnya bukan beli tapi dari snack-snack makanan yang ada seperti bungkus Milo seperti itu yang ada aluminium foilnya. Kemudian yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Peserta didik bersama kelompoknya mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber dan artikel dalam LKPD maupun sumber internet tentang ikatan logam. Kemudian peserta didik menganalisis data dan hasil praktikum untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada LKPD. Yang ketiga, peserta didik merancang serta menyiapkan karya yang sesuai dengan laporan LKPD dan mempresentasikannya. Kemudian yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Peserta didik dari masing-masing kelompok mempresentasikan hasil praktikum di depan kelas secara bergantian dan kelompok lain memberikan. Ini juga nanti akan saya lihat waktunya. Ketika nanti waktunya terlalu lama, mungkin ada beberapa, karena ada 6 berarti 3 yang maju, 3 yang menanggapi seperti itu. Jadi semuanya terbagi memberikan tanggapan. Kemudian yang kedua, peserta didik dan guru menyimpulkan mengenai sifat logam dan ikatan logam bersama. Kemudian yang terakhir, kegiatan penutup. Seperti biasa, peserta didik menjawab pertanyaan guru mengenai manfaat dan pembelajaran hari ini. Kemudian berdoa, mengevaluasi dengan jadi pertanyaannya masih sama dari yang awal. Kemudian untuk yang evaluasi terakhir juga sama pertanyaannya, nanti akan dilihat dibandingkan apakah ada peningkatan untuk pembelajaran hari ini. Kemudian guru memberikan apresiasi kepada peserta didik yang dapat mempresentasikan dengan baik. Peserta didik mendengarkan motivasi dari guru untuk mengembangkan pengetahuan mengenai pembelajaran yang dilakukan, pertama mengenai sifat senyawanya. Kemudian guru menutup dan dengan doa. Kemudian ini ada asesmen diagnostiknya, kemudian pengayaan dan remedial, refleksi peserta didik dan guru, dan ini lampirannya sebentar. Sudah terlihat, Bu, LKPD-nya? Sudah, Bu Tika. Ini LKPD-nya, ada tujuan pembelajaran, kemudian ada persepsinya. Ini ada sedikit tentang sistem periodik unsur. Kemudian, nah ini ada sebelum mereka masuk, ada komputer, kemudian mereka menjawab soal
tentang bagaimana komputer bisa menyala dihubungkan dengan pengetahuan ikatan logam. Nah, ini ada pertanyaan pertama dan kedua sebelum melakukan praktik. Yang pertama itu karena di dekat SMK 2 itu ada pabrik baja, Bu. Di situ ada pabrik baja, di situ ada pertanyaan tentang titik didih titik leleh baja. Mereka juga sudah sering lewat sana dan ada juga yang pernah PKL di sana juga. Jadi nanti di sini mereka menjawab pertanyaan tentang baja di situ. Kemudian yang kedua itu pertanyaannya tentang pembuatan pisau, Bu. Jadi tentang pembuatan pisau, sifat dari logam yang ditempa. Nah, nanti harapannya mereka bisa menjawab di sini. Kemudian ini alat dan bahannya. Ini ada bekas pulpen yang sudah tidak ada tintanya, kemudian ada aluminium foil, kemudian ini juga ada tembaga. Jadi anak-anak juga nanti membelah kabel yang di situ ada tembaga, yang serabut tembaga yang akan digunakan. Jadi ada 2 logam, aluminium dan tembaga, nanti akan dibuat stylus pen. Apakah mereka berhasil atau tidak nanti akan dievaluasi di situ. Kemudian ini penyelidikan, fase penyelidikannya, pertanyaan yang akan, kemudian ini menganalisis dan mengevaluasi proses, kesimpulannya. Jadi nanti hasilnya ada anak yang disuruh membuat video praktikum. Ini kemarin permintaan dari ketua jurusannya. Jadi anak juga membuat video praktikum, tapi nanti dikumpulkannya setelah kegiatan selesai gitu, Bu. Kemudian ini bahan ajarnya. Sekilas bahan ajar, kemudian media pembelajarannya. Jadi semua media pembelajarannya itu udah saya upload di LMS SMK 2, jadi anak sudah bisa mengakses sehari sebelum kegiatan. Dan ini kisi-kisi dan rubrik instrumennya. Teknik penilaian. Baik, Bu, mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan. Mohon masukan dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, maaf, Bu Wahyurin ini suaranya masih mute. Soalnya tadi berisik pas istirahat, jadi saya matikan. Baik, untuk yang memberi komentar, Bu Ibu Vivi. Vivi ya. Ini berarti untuk kita yang terakhir, presenter yang terakhir ya. Monggo Bu Vivi. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya untuk memberikan ketanggapan kepada Bu Nurtika. Terima kasih Bu Nurtika, pemaparannya sudah sangat rinci sekali dan RPP-nya sudah bagus banget dengan modul ajar. Betul. RPP-nya maksudnya dengan modul ajar yang memang di SMK sendiri banyak keterbatasan dalam pengambilan materi ya Bu ya, karena cuma ada dan perubahannya saja. Dan memang ini saya juga lumayan terinspirasi dengan Ibu Nurtika bahwa dengan multimedia kita bisa mengaitkan pembelajaran zat dan perubahannya ini dengan ikatan logam gitu Bu. Sangat inspiratif sekali. Baik Bu Nurtika, itu saya mungkin ada beberapa masukan untuk RPP Nurtika. Ibu, di sini saya lihat Ibu menggunakan pendekatan saintifik ya Bu ya, sama modelnya itu adalah PBL. Nah, menurut saya Bu, ini masukan saja dalam kegiatan, langkah-langkah kegiatannya, ditambahkan untuk sintak-sintak saintifiknya Bu, seperti mengamati, kemudian menanya, nalar dan yang lainnya. Mungkin Ibu sudah ada di situ sintak PBL-nya, tapi alangkah baiknya ditambahkan gitu Bu.
betul. Jadi asik itunya, betul. Nah, kemudian apalagi ya? Dan ini sangat menarik sekali ketika Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di mana memang ada keterkaitan dengan bidang keahliannya. Jadi mereka merasa bahwa kimia itu ada dalam bidang keahliannya terkait gitu. Kadang kan memang karena kimia itu mikirnya bahwa ngapain belajar kimia gitu kan, nggak ada kaitannya dengan bidang keahliannya. Kemudian juga P3 juga sudah masuk semua Ibu, udah bagus banget, udah dicantumin gitu kan. Kalau bisa masukin link-linknya di link-link LKPD dan yang lainnya dimasukkan ke langkah-langkah juga nggak apa-apa sih kalau menurut aku biar enak gitu kan. Ya. Ya, Itu Bu. saja. Ya, betul. Dan itu hasil video ya Bu ya. Jadi mereka membuat video ya Bu ya hasilnya. Jadi sebenarnya nanti presentasinya hanya LKPD, itu hanya kemarin ngobrol sama ketua jurusan supaya ada hasilnya nanti ketika ada akreditasi jurusan, jadi anak-anak disuruh buat video, tapi nanti di akhir pengumpulannya setelah PPL gitu, Bu. Jadi kayak langkah-langkah gitu ya Bu ya pembuatannya gitu kan ya. Ya justru malah seneng Bu kalau kayak gitu. Jadi karena memang modul ajar itu pasti akan mendapatkan produk, biasanya project gitu. Jadi kayaknya lebih menarik dan lebih antusias anaknya. Secara keseluruhan Ibu sudah bagus banget. Mungkin nanti untuk evaluasi yang nanti mungkin ya benar juga kata Ibu Nurtika bahwa kita menggunakan kuisis itu rada susah ya Bu, berat gitu kan. Jadi ya mungkin dengan evaluasi menggunakan aplikasi yang lain. Baik Ibu Nurtika, sangat inspiratif sekali buat saya, terutama khususnya semoga besok lancar, dilancarkan dan dimudahkan. Itu saja Ibu yang ini. Terima kasih Bu Vivi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah semua disampaikan oleh Bu Vivi, intinya bagus sekali ya. Maksud saya penjaringan menggunakan model pembelajarannya untuk ikatan itu menggunakan PPL ya Bu ya. PPL yang dikaitkan dengan bidang keahlian di SMK ya. Kalau di SMK ya kan bagian multimedia, berarti kaitannya dengan hal-hal yang berkaitan ikatan logam dalam multimedia. Jadi anak itu tahu kegunaannya secara istilah kontekstualnya di situ, ya. Kemudian dikaitkan lagi dengan tugas tadi Bu. Sebenarnya memang sudah sesuai Bu, karena multimedia kaitannya membuat video juga kan Bu, ya. Iya Bu. Iya, jadi itu sebagai tugas, tapi untuk hasil karyanya nanti berupa video. presentasi. Iya, presentasi kalau itunya. Oh ya, berarti kan PPL itu kan menuntut di akhir itu menunjukkan hasil karyanya berupa presentasi hasil diskusi, kemudian nanti dibuat kesimpulan bersama. Mengacu pada tujuan pembelajarannya. Baik, secara umum sudah bagus Bu Nurtika. Mudah-mudahan nanti pelaksanaannya lancar. Untuk ibu-ibu semua juga seperti itu, guys. Jadi semua masukan, saran, kalau yang kira-kira bisa dilaksanakan, silakan dilaksanakan. Yang penting ketika melaksanakan proses pembelajaran itu berjalan dengan enjoy, lancar, anak-anak penuh semangat, kan gitu, guys. Jadi kalau kemarin disampaikan di setting itu sebenarnya ya di setting, tapi diusahakan sealami mungkin. Mengajak anak ketika belajar itu kelihatan sangat antusias. Mungkin di awal diberi istilahnya ice breaking itu nah ya. Kalau di awal diberi motivasi yang anak itu menunjukkan emoji apa untuk pembelajaran ini, apakah semangat atau capek atau gimana. Nah itu akan membangkitkan anak untuk dapat mengikuti pembelajaran yang di shooting itu dengan mengalir gitu ya, jadi dicat. Mudah-mudahan nanti dalam pelaksanaan pengambilan gambar semuanya lancar, tidak ada kendala kemarin cahaya. Amin. Sinyal kan gitu ya, dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Sehingga nanti yang kedua, siklus yang kedua ini menjadi lebih baik daripada yang pertama. Tetap semangat ya Ibu-ibu, semoga sehat. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Silakan untuk menutup screen-nya dulu.
Kita foto bersama nggih, Bu, nggih. Baik, Bu. Baik Ibu. Baik, saya hitung nggih. 1, 2, 3, senyum. Sekali lagi ya, Bu ya. Ini yang belum nampak, sebentar. Aksi 2. Bentar, Bu. Kita salah ngomong 3. Ngomong 3 kita. Oh iya. 3 Aksi jari. berapa? Ya. 3 ya, Bu. Iya, Bu. Bentar, tidak kelihatan. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bu-ibu semua. Sami-sami, Bu. Sama-sama Ibu. Sehat selalu semuanya. Baik, lalu semuanya Ibu. Oke, silakan untuk menutup live dari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wahyu Terima kasih Rini. banyak Bu Rini, sehat selalu. Izin live. Izin live.